Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Oke, apa kabar holder BBRI? Harapannya Anda tetap gembira sekalipun BBRI sampai sekarang ini masih terus mengalami koreksi harga sahamnya. Salah satu istilah dalam investasi saham adalah kenali apa yang Anda beli. Ini merupakan satu bagian yang penting. Kenali di sini tentu hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat fundamental, hal-hal yang paling mendasar dalam suatu saham. Ya tentu kalaupun kita bagi, setidaknya itu mengacu kepada prospek, kinerja, dan juga valuasi dari saham BBRI. Nah, untuk BBRI tentunya secara prospeknya, valuasinya, kinerjanya, sekalipun di tahun 2024 ini agak melambat, bukan tidak tumbuh, masih tumbuh. Ya, karena perbandingan 9 bulan berjalan 2024 dengan 9 bulan berjalan tahun 2023, BBRI laba bersihnya masih tumbuh, tapi memang agak melambat ya di tahun 2024 ini. Jadi secara kinerja masih cukup bagus ya, prospeknya juga masih cukup bagus, dan valuasinya di harga sekarang ini sudah tergolong ada di harga murah. Nah, jadi secara hal-hal seperti itu tentu BBRI sudah cukup bagus. Tapi satu hal lagi yang perlu teman-teman tahu ya, kita juga perlu mengenali kriteria dari saham BBRI ini. Karakteristik karakteristik dari BBRI ini, agar supaya teman-teman, ini juga bisa membantu Anda untuk supaya Anda tidak mudah mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Nah, salah satu karakteristik yang unik yang dimiliki oleh BBRI yang ingin saya bahas saat ini ya di sini. Kita melihat di jumlah pemegang sahamnya ya, teman-teman, sampai dengan data terakhir ini ya, masih di September, nanti juga akan masuk rilis untuk Oktober mungkin beberapa hari ke depan. Jumlah pemegang saham BBRI ini sudah ada di angka 530.393, walaupun memang ini turun ya jika dibanding dengan di bulan Juni sempat menyentuh 545 pemegang saham. Ini sudah ada di 530.393 pemegang saham. Artinya apa, sobat investor? Ya, boleh dibilang untuk BBRI ini ya dikenal juga kan dengan istilah saham sejuta umat, karena memang sudah setengah juta lebih saham sejuta umat, artinya banyak investor yang tertarik, berminat di saham ini. Nah, ini bisa menjadi karakteristik dari suatu saham yang seharusnya Anda juga memahamilah hal seperti itu. Ketika Anda membeli BBRI, berarti Anda juga membeli berkaitan dengan karakteristik dari BBRI ini yang disukai oleh banyak investor. Nah, berkaitan dengan disukai oleh banyak investor ini, seiring dengan bertambahnya investor yang ada, maka kita lihat di sini dari komposisi pemegang saham, ya kita tahu yang biasanya punya dana kelolaan besar itu asing. Nah, untuk perbandingan asing dan lokal di sini kan bisa Anda lihat sendiri ya, dari grafik yang ada ini, untuk garis hijau itu asing itu terus mengalami penurunan. Bahkan penurunannya kalau kita lihat dari yang terakhir di kisaran bulan Maret itu asing masih punya total sahamnya ada di 37,0806%. Sedangkan kalau kita lihat dari data yang sudah Oktober ya, sudah bulan Oktober, tinggal 32,95%. Artinya ini hampir 5% ya, hampir 5% penurunan saham dari asing ini ya, secara jumlah saham yang dipegang asing turun hampir 5%. Ini jumlah yang sangat besar, dan tentu ya pasti berbanding terbalik dengan lokal yang masuk ya. Kita lihat dari rinciannya untuk asing, maka terpantau di sini yang paling besar ya mengalami penurunan itu adalah di reksadana ya. Ini yang paling atas ini reksadana, dia turun. Ini kalau kita lihat di bulan Maret reksadana masih di posisi 15,24, sedangkan masuk di bulan Oktober ini tinggal 13,11%, 2% lebih hanya untuk reksadana yang keluar. Jadi memang mereka ini take profit. Nah, ini wajar lah karena mereka kan mungkin sudah masuk di harga bawah ya, dan mulai take profit lagi. Dan kita lihat ada juga yang kedua ini, yang lainnya ini juga mengalami penurunan ya.
untuk asing ini. Tapi untuk yang dana pensiun, kalau kita lihat ini mulai mengalami peningkatan di 1 tahun terakhir ini, di mana di bulan Oktober tahun 2023 hanya di 5,86, sekarang sudah ada di 6,05. Artinya ini mengalami peningkatan untuk dana pensiun. Nah, kita tahu untuk dana pensiun ini ya untuk jangka panjang. Jadi paling tidak lah dari data-data seperti ini menambah pemahaman kita bahwa untuk mereka yang masuk di sini ya rata-rata untuk jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang yang masuk di sini. Jadi untuk menghadapi salah satu karakteristik dari BBRI yang diminati oleh investor retail, ya salah satunya kita harus menggunakan time frame jangka panjang. Jangan Anda menuntut untuk BBRI masuk minggu ini, masuk hari ini 1 minggu dia harus sudah naik, 1 bulan harus sudah naik, apalagi 1 tahun kemudian kita berharap bahkan dia sampai beggar. Itu tidak seperti itu. Anda harus kenali karakteristik dari BBRI yang dimiliki oleh banyak investor. Nah, kalau kita lihat ya dari investor lokal yang ada, terpantau di sini yang mengalami pertumbuhan sangat jelas di sini individual ya. Kalau kita lihat ya, ini retail pernah ada di paling rendahnya ini di bulan Maret 1,78%. Masuk di bulan Oktober ini sudah berapa? 4,76, 3%. Ya, 3% lebih. Jadi kalau ditotalkan apa yang dilepas oleh reksadana tadi hanya 2% lebih itu semuanya ditampung oleh retail. Ya, ditampung oleh individual yang ada di lokal, belum yang lain-lainnya. Mereka distribusi ini ditampung oleh retail. Nah, inilah yang seringkali dijadikan bahan bahwa BBRI akan susah naik jika retail tidak cut loss. Nah, saya sendiri sih tidak setuju ya. Memangnya harus cut loss kah? Tidak seperti itu juga. Walaupun memang cut loss juga ya hak Anda untuk menentukan. Tetapi kan artinya di sini bukan harus cut loss, tetapi lebih ke jangka waktu. Harus lebih perpanjang lagi. Makanya penting dari awal ya susun dulu strateginya. Buat dulu skenario investasinya. Sederhananya Anda beli saham ini untuk apa? Kalau untuk dividen ya udah aman aja. Dia turun sampai 3.000 pun masih aman. Anda bisa average down. Dapat harga lebih di bawah dan potensi dividen menjadi lebih besar. Ini harus ada skenarionya. Begitu juga soal waktunya. Kalau memang Anda membeli BBRI hanya untuk berharap dalam 1-2 bulan sudah harus naik tinggi, ya Anda bisa terjebak, Anda bisa salah. Tapi kalau untuk jangka panjang kan secara ya BBRI untuk jangka panjang bisa dilihat aja masih terus mengalami peningkatan, bahkan jika dilihat dari 5 tahun terakhir ini. Hanya lihat saja karakteristik dari BBRI yang karena memang saham sejuta umat, ya ini lihat saja akan sering ada koreksi-koreksi. Tetapi kan untuk mereka yang tahu mengatur strategi, justru koreksi-koreksi ini adalah momentum untuk selalu bisa akumulasi di harga-harga yang bagus. Ini sebenarnya ya karakteristik yang mungkin dari satu sisi bisa dibilang kurang bagus karena sering koreksi, terjadi fluktuasi yang cukup menegangkan. Tetapi di sisi lain justru ini bisa menjadi momentum untuk Anda ya bisa koreksi di harga ini. Apalagi kembali ya kalau Anda fokusnya kepada dividen investing, kan lebih pas ya. Akan jauh lebih pas saat dia kemudian BBRI koreksi, Anda akumulasi lagi, koreksi, Anda akumulasi lagi. Artinya setiap tahun Anda terus dapat di harga-harga yang tergolong bagus, tidak asal beli seperti itu. Dan akhirnya membuat Anda pasti secara average-nya itu stabil, bagus, dividen yield-nya juga Anda dapatkan makin hari makin banyak untuk dividennya. Nah, kita tahu ya kalau jadi nanti kan BBRI punya rencana untuk membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Ini juga saya rasa bisa saja berkaitan dengan program pemerintah yang mendirikan Danantara ya, entah sudah diresmikan atau tidak, tapi kan ini berbicara tentang untuk investasi. Nah, jadi untuk dia investasi kan dia pasti akan selalu butuh suntikan dana, termasuk dari BBRI ini. Jadi tentu salah satunya itu rutin dalam membagikan dividen dengan dividen yang mungkin ya selama BBRI secara kesehatan keuangannya bagus ya pasti akan cukup besar dividen payout ratio-nya. Nah, kalau ini BBRI bagikan dividen 4 kali dalam setahun yang mungkin ya apakah kalau jadi di 2025 atau 2026 kita tidak tahu, ini kan akan membuat kalau saya sendiri memprediksi BBRI tidak akan lagi sesering ini koreksinya.
artinya akan lebih stabil ya, akan lebih stabil untuk BBRI ke depan. Walaupun mungkin memang untuk tahun-tahun pertama bisa saja sih masih ada, tetapi untuk selanjutnya jika memang tetap stay di 4 kali pembagian dividen dalam 1 tahun, bisa jadi BBRI 3-4 tahun ke depan itu sudah sangat stabil pergerakan harga sahamnya, sehingga untuk mencari momen-momen lagi bisa masuk di harga bawah itu jadi suatu hal yang bukan tidak, tetapi bisa jadi langka, tidak sesering yang kalau Anda lihat di sini ya. Sering ya, ini cukup besar ini koreksi-koreksi ini. Cukup besar dia koreksi, jadi kesempatan masuk, tetapi kan secara grafik dia terus naik ya, terus naik. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman pahami juga berkaitan dengan karakteristik dari BBRI ini. Untuk dividen payout ratio, info terakhir kan kita tahu dari pihak manajemen akan mengusahakan membagikan sampai 85%. Di harga sekarang ini itu dividen yieldnya sudah di kisaran 7-8%. Masih kurang menarik kah? Ya mungkin bagi Anda pemburu capital gain yang ingin cepat dapat dan juga ingin cepat dapat keuntungan yang besar, ya mungkin kurang menarik. Tetapi untuk mereka yang punya dana kelolaan besar, yang juga investasi ya lebih ke konservatif, tentu dividen ini sudah jadi pengaman yang sangat-sangat aman. Tinggal tunggu momentum-momentum yang pas untuk BBRI secara harga sahamnya terus naik, dapat keuntungan lewat dividen, bonus juga lewat capital gain. Jadi itu ya teman-teman, harus tetap diperhatikan untuk karakteristik dari BBRI ini memang sudah seperti ini. Dengan saham sejuta umat ya Anda harus tetap selalu siap ketika ada koreksi-koreksi seperti ini. Oke sobat investor, silakan Anda melakukan analisa lebih dalam lagi. Apakah Anda mau membeli BBRI, atau bagi yang sudah punya apakah Anda mau tahan, ataukah mungkin Anda mau memilih untuk jual? Ya semua kembali kepada pilihan Anda. Semua ini hanya sebatas informasi, tidak ada rekomendasi. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.